Shalom, perkenalkan nama saya Afrila Were. Saya dari Sekolah Tinggi Teologi Yerusalem Barat Manado, Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 3. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah sejarah gereja umum, di saat ini saya akan membahas tokoh-tokoh Bapak Gereja. Dan yang akan saya bahas di saat ini adalah Origenes. Origenes ini adalah cendekiawan yang terhebat. Lahir di Alexandria pada tahun 185. Kemudian Origenes mengajar sebagai guru sastra Yunani di sekolah katekisasi Kristen, dan pada usianya 18 tahun Origenes memangku posisi sebagai kepala sekolah. Dalam nasihat-nasihat Origenes, karena dipengaruhi oleh filsuf Yunani seperti Plato, dia mengatakan bahwa melewati penyaliban Yesus di kayu salib, karenanya patut orang yang telah masuk neraka juga hendak ditebus dosanya dan kembali diproduksi menjadi suci. Dan orang yang masuk surga ketika menerapkan pelanggaran di sana hendak dikeluarkan dari surga. Di saat ini akan saya bagikan ayat firman untuk kita semua. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ketika orang kaya hidup, dia selalu bersukaria dan hidup dalam kemewahan. Sedangkan Lazarus, seorang pengemis yang miskin ini, ketika menghilangkan laparnya, dia makan apa yang jatuh dari meja orang kaya tersebut. Ketika keduanya ini meninggal, maka Lazarus dibawa oleh malaikat duduk di pangkuan Bapa Abraham. Sedangkan orang kaya ini masuk ke dalam api neraka. Orang kaya ini berteriak minta tolong, tetapi kata Bapa Abraham kepadanya, sewaktu hidupmu kamu menerima apa yang baik, tetapi Lazarus apa yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu atau mereka yang mendatang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Neraka adalah tempat di mana orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Neraka adalah tempat di mana orang-orang yang selalu melakukan kekejian di mata Tuhan. Kesempatan itu ada ketika kita masih di dunia. Tetapi ketika kita sudah meninggal, itu artinya kita harus menanggung konsekuensi dari apa yang kita lakukan di dunia ini. Dan ketika kita melakukan apa yang baik, maka surga adalah tempat kita. Surga adalah tempat di mana orang-orang kudus memuji dan menyembah Tuhan selamanya. Di sanalah semua orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Di sana tidak ada orang-orang yang tidak kudus. Di sana tidak ada orang-orang yang tidak suci. Demikian presentasi tugas dari saya. Semoga tugas ini bermanfaat bagi kita semua. Agar kita tidak mudah diomong-ambingkan, maka kita perlu kembali kepada firman Tuhan. Terima kasih. Shalom.